Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Helindera, NIM 50119256 dari kelas 2H akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah pengantar manajemen. Yang pertama yaitu dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning atau perencanaan. Jelaskan. Nah, dalam ilmu manajemen terdapat 4 tahap dasar planning. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan atau serangkai tujuan, yaitu perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber dayanya secara tidak efektif. Yang kedua, merumuskan keadaan. Pemahaman akan sisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangatlah penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, yaitu segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam pencapaian tujuan. Nah, yang terakhir, mengembangkan perencana atau serangkai kegiatan untuk pencapaian tujuan, yakni tahapan terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif dalam proses pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik di antara berbagai alternatif yang ada. Nah, tujuan perencanaan adalah tujuan perencanaan di dalamnya menggambarkan lingkungan di mana perencanaan diberlangsung. Dapat dilihat tujuan utama dari perencanaan atau tujuan eksternal, tidak untuk hal-hal substantif atau keperluan internal seperti pembaruan perkataan, hubungan harmonis, penggunaan lahan, atau polling output menguntungkan. Soal yang kedua, ada berapa teori motivasi? Jelaskan. Nah, teori motivasi itu ada banyak, tetapi saya akan menjelaskan 5 teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, seorang psikologi, pada tahun 1943. Teori ini mengungkapkan jika 5 kebutuhan manusia tersebut berdasarkan hierarkinya, dimulai dari kebutuhan yang sangat mendasar hingga mencapai kebutuhan yang paling tinggi. Kebutuhan fisiologi, kebutuhan manusia yang berupa makanan, minuman, pakaian, udara, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang digunakan untuk bertahan hidup atau kebutuhan dasar. Nah, yang kebutuhan keamanan merupakan kebutuhan dari rasa aman akan kekerasan fisik atau psikis. Nah, yang kebutuhan sosial dalam hal ini dibutuhkan untuk mencintai dan dicintai. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga tentunya membutuhkan orang lain di dalam kehidupan mereka. Nah, yang kebutuhan penghargaan, kebutuhan ini biasanya ada setelah kebutuhan psikologis, sosial, dan keamanan sudah terpenuhi. Setiap orang tentunya ingin diakui dan dihargai orang lain. Nah, kebutuhan aktuatisasi diri, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang tertinggi. Biasanya kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang yang ingin memenuhi ambisi pribadi. Nah, yang kedua yaitu teori motivasi MC Selelan. Menurut MC Selelan, individu dapat memiliki motivasi jika memang dirinya memiliki keinginan untuk berprestasi lebih baik dibandingkan lainnya. Yang pertama yaitu kebutuhan prestasi yang tercermin dari keinginannya untuk mengambil tugas yang bisa dipertanggungjawabkannya secara individu. Yang kedua yaitu kebutuhan afiliasi. Yang ketiga, kebutuhan kekuasaan, yaitu kebutuhan ini dapat terlihat pada diri seseorang yang ingin memiliki pengaruh atas diri orang lain. Mereka haruslah peka terhadap struktur pengaruh antara satu sama lain, bahkan mencoba untuk menguasai orang tersebut hingga mengatur tingkah lakunya.
Yang ketiga yaitu teori X dan Y, MC Gregor. Teori motivasi ini menggabungkan dari teori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan MC Gregor. Gregor merumuskan dua perbedaan dasar dari perilaku manusia, yaitu ada teori X dan teori Y. Teori X yaitu kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja, bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut. Yang kedua, karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian. Yang ketiga, rata-rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawab. Nah, teori Y yang pertama yaitu usaha fisik dan mental yang telah dilakukan manusia sama dengan kegiatan beriman dan istirahat. Yang kedua, rata-rata seseorang akan mau belajar jika dalam kondisi yang layak. Yang ketiga, ada kemampuan yang sangat besar dalam kecerdikan, daya imajinasi, serta kualitas yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam organisasi yang tersebar di seluruh pegawai. Yang keempat atau yang terakhir, pengendalian yang dilakukan dari luar hukuman bukanlah cara yang tepat untuk mengarahkan kepada tujuan organisasi. Nah, teori yang keempat yaitu teori motivasi Herzberg. Teori Herzberg ini sering dikenal sebagai teori dua faktor atau teori M-H. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang manajer bisa mengendalikan faktor-faktor yang dapat memberikan kepuasan kerja ataupun tidak. Berdasarkan penelitian yang ada, dua kelompok faktor tersebut dapat mempengaruhi individu dalam organisasi, yaitu motivasi. Motivasi di sini sebagai faktor dan sumber kepuasan kerja seperti prestasi, tanggung jawab, dan pengarahan dan penghargaan. Kelompok dari faktor kedua merupakan iklim baik, yang mana dapat dibuktikan bukan dari kepuasan kerja namun sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor ini biasanya merupakan kondisi kerja, hubungan antara individu, serta teknik pengawasan dan gaji. Nah, teori yang terakhir yaitu teori 5 yaitu teori IRG, Slayton Alderfer. Teori yang dikemukakan oleh Alderfer ini dikenal dengan teori IRG yang memiliki kepanjangan dari E, existence, yang mana kebutuhan akan eksistensi. Nah, yang R, relatedness, yang mana kebutuhan yang dikaitkan dengan pihak lainnya, serta G, growth, menyatakan sebagai kebutuhan untuk tumbuh. Bila teori Alderfer ini diperhatikan lebih lanjut, maka akan tampak beberapa hal, yaitu yang pertama, semakin tidak terpenuhinya kebutuhan tertentu, maka akan membuat keinginan untuk memuaskannya semakin besar. Yang kedua, kuatnya keinginan untuk memuaskan kebutuhan lebih tinggi akan semakin besar bila kebutuhan rendah telah dapat dipenuhi dengan baik. Yang ketiga atau yang terakhir, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, maka akan membuat keinginan memenuhi kebutuhan yang mendasar lebih besar. Nah, soal yang ketiga adalah salah satu sektor yang terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini adalah ekonomi, yang menyebabkan tidak sedikitnya perusahaan yang goyah, bahkan harus gulung tikar atau menutup usahanya. Andaikan saudari atau kami, seorang pemimpin atau leader atau manajer pada suatu perusahaan yang mengalami krisis, motivasi apa yang dapat saudari atau kami berikan dan sampaikan kepada seluruh karyawan atau pegawai yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali saudara atau kami dalam rangka mempertahankan eksistensi atau keberadaan perusahaan? Jelaskan. Nah, langkah pertama yang saya ambil sebagai manajer perusahaan, pertama saya akan memberikan motivasi atau masukan kepada para karyawan berupa motivasi yang dapat membangkitkan semangat karyawan atau pegawai. Dan saya akan memasarkan penjualan, misalnya saat COVID-19 ini, perusahaan dapat membuat peningkatan penjualan dengan cara mengiklankan melalui media massa berupa sosial media dan lain sebagainya.
di mana nanti pembelian yang masuk dapat dikirimkan melalui online juga. Kemudian saya akan membuat kebijakan-kebijakan di mana kebijakan tersebut akan kami rapatkan melalui rapat virtual berupa penggunaan aplikasi Zoom atau lain sebagainya dikarenakan tidak bisanya berkumpul di tengah COVID-19 ini. Misalnya juga saya akan mengambil kebijakan pertama, saya tidak akan memecat karyawan saya karena itu akan merugikan mereka dan membuat tingkat pengangguran semakin meluas atau bertambah. Tetapi dari sana saya juga mempunyai kebijakan berupa feedback pada perusahaan saya. Misalnya selama COVID-19 perusahaan akan membayar gaji 50%. Nah, kebijakan selanjutnya yaitu membuat antisipasi kesehatan terhadap pandemi COVID-19 untuk para karyawan dan semua jajarannya. Jadi itulah kebijakan dan motivasi serta cara saya sebagai manajer membuat kebijakan di tengah pandemi COVID-19 dengan kebijakan-kebijakan yang produktif dan efisien agar perusahaan tidak rugi. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.